Shalom, selamat malam Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kembali kita bertemu di dalam doa Rabu malam. Sebelum memulai, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu. Sepanjang hari ini telah Tuhan berkati kami. Dan malam ini Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama Tuhan hendak menaikkan doa kami, pujian penyembahan kami, bahkan kami mau dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa haus dan lapar akan Engkau. Kami mau menikmati pujian dan penyembahan malam ini ya Tuhan. Untuk kami senantiasa mengingat bagaimana Kristus sudah memerdekakan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah malam ini. Dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, tema malam ini dimerdekakan dari penjajahan dosa. Begitu bersyukurnya setiap kita yang sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Itulah yang menjadi pembasuh, yang menyucikan setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari bersama kita naikkan pujian, Yesus harapan jiwaku. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Jemaat terkasih, kita akan menaikkan topik doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa untuk setiap suku di Indonesia yang belum pernah mendengarkan Injil dan penerjemahan Alkitab untuk berbagai suku yang ada di Indonesia. Mari kita juga berdoa untuk lembaga misi bisa bekerja sama untuk menjangkau suku-suku yang begitu sulit untuk diinjili. Selanjutnya mari kita juga berdoa untuk kasus di bulan Juni yang lalu kita mendengar ada keberatan dari salah satu gubernur di Indonesia dengan adanya aplikasi Alkitab dengan bahasa suku mereka, dan mereka berkeberatan Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa suku mereka itu di Play Store-nya milik Google. Mari kita berdoa untuk kedua topik ini. Bapa di surga, saat ini kami bersahati Tuhan berdoa untuk penginjilan, untuk suku-suku di Indonesia yang sama sekali belum pernah mendengarkan Injil. Kami rindu Tuhan, lembaga, gereja, bahkan lembaga misi boleh sehati sepikir mengerjakan ladang pelayanan ini ya Tuhan. Indonesia adalah negara yang besar yang terdiri dari berbagai suku. Di pedalaman mereka mungkin belum pernah mendengarkan kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus. Untuk itu Tuhan, biarlah kami umat Tuhan boleh memulai penginjilan ini melalui doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan.
Biarlah ya Tuhan Engkau yang menggerakkan gereja-gereja Tuhan, para hamba Tuhan dan majelis tergerak hatinya. Bahkan mereka boleh bekerja sama dengan lembaga misi ya Tuhan, untuk mereka boleh mengutus orang yang tepat ya Tuhan, untuk memberitakan kabar baik di dalam keselamatan di dalam Kristus itu. Tuhan, kami juga saat ini bersehati berdoa ya Tuhan untuk penerjemahan Alkitab dalam berbagai bahasa. Di bulan Juni lalu kami mendengar ada salah satu gubernur di Indonesia yang keberatan dan mereka melaporkannya kepada pihak menteri ya Tuhan untuk membatalkan penerjemahan Alkitab di dalam bahasa suku mereka. Untuk itu Tuhan, kami juga rindu kiranya pihak Google ya Tuhan juga boleh dapat ya Tuhan menampilkan berbagai jenis bahasa. Kami rindu Tuhan penerjemah-penerjemah yang menerjemahkan Alkitab ke berbagai suku ini Tuhan berkati. Supaya aplikasi Alkitab dengan berbagai macam suku bahasa yang ada di Indonesia itu boleh tersedia. Dan jemaat Tuhan dari berbagai suku itu boleh semakin diberkati dengan membuka aplikasi Alkitab melalui Google ini. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami serahkan sepenuhnya ya Tuhan penginjilan untuk suku-suku yang belum pernah mendengarkan kabar baik di dalam Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya mari kita kembali menyanyikan lagu Yesus Harapan Jiwaku, bait yang kedua dengan bait yang ketiga. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Bait yang ketiga. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Jemaat yang terkasih, selanjutnya kita akan menaikkan doa kita untuk daerah kantong Kristen di Indonesia, supaya kita berharap gereja-gereja itu tidak suam-suam kuku seperti ada di dalam kitab Wahyu. Ya, ada salah satu jemaat yang suam-suam kuku dan Tuhan menegur mereka. Jangan sampai daerah-daerah kantong Kristen ini jemaatnya itu memiliki iman yang suam-suam kuku. Selanjutnya mari kita berdoa untuk para mahasiswa STT dari berbagai daerah, terkhusus daerah-daerah kantong Kristen, untuk mereka boleh setelah selesai melakukan studi teologi, mereka boleh kembali melayani ke daerah masing-masing dan memberitakan Injil yang benar itu kepada daerah kantong Kristen ini. Mari kita berdoa untuk kedua topik doa ini. Ya Bapa, kami juga rindu Tuhan berdoa untuk
daerah-daerah kantong Kristen di Indonesia ya Tuhan. Banyak sekali orang yang mengaku dirinya Kristen tetapi mereka sebenarnya belum yakin akan keselamatan mereka di dalam Kristus. Untuk itu Tuhan, kami rindu gereja-gereja Tuhan yang ada di daerah kantong Kristen ini Tuhan, boleh sungguh-sungguh ya Tuhan, di dalam iman mereka tidak suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Untuk itu Tuhan, kami rindu Engkau yang menggerakkan orang-orang yang benar di daerah-daerah kantong Kristen ini, menyatakan apa iman yang benar itu sesungguhnya di dalam Kristus. Supaya kami, daerah-daerah kantong Kristen ini Tuhan, sungguh-sungguh memiliki iman yang kokoh, yang benar, yang tegak di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang memelihara setiap gereja di daerah kantong-kantong Kristen ini. Kami tidak mau Tuhan gereja-gereja di kantong-kantong Kristen ini berakhir seperti 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk para mahasiswa STT yang saat ini Tuhan sedang studi. Kami rindu ya Tuhan, mereka yang berasal dari daerah kantong Kristen ini boleh nantinya ketika mereka lulus melayani kembali ya Tuhan ke daerah mereka, untuk mereka boleh mengabarkan Injil yang benar itu di dalam Kristus. Tuhan yang berkati studi mereka, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan, Tuhan perlengkapi mereka dengan kuasa yang dari Allah, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan menguatkan jemaat Tuhan di daerah-daerah kantong Kristen ini. Kami rindu Tuhan ada kebangunan rohani di daerah-daerah kantong Kristen ini, supaya semakin banyaklah umat Tuhan yang berdiri tegak di dalam iman yang benar di seluruh tanah air. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, pengharapan kami yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan doa kami. Sesuai dengan tema hari ini, dimerdekakan dari penjajahan dosa. Kita berdoa kiranya Tuhan memberkati bangsa kita, bangsa Indonesia, ketika kita boleh dipercayakan untuk tinggal di Indonesia. Mari kita sebagai orang yang percaya, orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, baiklah kita menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita, Indonesia tercinta. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu.
pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Jemaat yang terkasih, selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai 26, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau pada malam ini kami boleh merenungkan bagaimana sebenarnya kami orang Kristen itu sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Pimpin hati setiap jemaat Tuhan dengan kuasa Roh Kudus supaya kami boleh mengerti Tuhan apa artinya dimerdekakan di dalam Kristus. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat terkasih, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dengan tema dimerdekakan dari penjajahan dosa. Dari Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai 26. LAI memberikan judul Perjuangan Hukum Taurat dan Dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa.
Ya, demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Ya, jemaat yang terkasih, banyak orang yang berkata bahwasannya hukum itu ada untuk dilanggar. Nah, tentu hukum yang dibuat, apakah itu peraturan, apapun itu yang namanya hukum, tentu itu dibuat ada maksud dan tujuannya. Hukum itu dibuat supaya terjadi apa? Supaya terjadi ketertiban. Supaya orang yang memiliki natur dosa itu tidak bertindak semaunya. Nah, kalau kita melihat apa sebenarnya hukum Taurat itu, apakah sebenarnya hukum Taurat itu baik? Tentu hukum Taurat itu baik. Karena apa? Karena melalui hukum Taurat kita tahu dan kita mengenal apa itu dosa. Nah, tetapi apakah manusia itu bisa sempurna melakukan hukum Taurat itu? Tentu jawabannya tidak ada ciptaan yang bisa secara sempurna melakukan hukum Taurat itu. Kenapa? Karena dosa itu sudah menguasai tubuh kita ini. Dosa itu sudah menjajah tubuh kita ini. Nah, orang yang sudah dijajah oleh dosa itu tidak ada lagi yang bisa diperbuatnya itu yang baik. Kenapa? Karena dia seperti tadi dikatakan, dia ingin berbuat baik sebenarnya. Tapi akhirnya kedaginganlah yang muncul. Jadi tidak ada ketaatan, tidak ada kesalehan apapun yang bisa membebaskan kita dari belenggu, dari penjajahan dosa. Nah, orang yang belum dilepaskan dari belenggu atau dari penjajahan dosa itu, kalau Rasul Paulus di sini berkata, itu disebut dengan orang yang terjual di bawah kuasa dosa. Nah, orang yang terjual di bawah kuasa dosa itu adalah orang yang terpisah dari Allah, belum berdamai dengan Allah, atau orang yang memberontak terhadap Allah, atau orang yang tidak mau bergantung kepada Allah. Nah, orang ini tentunya adalah orang yang dijajah oleh dosa, diperbudak oleh dosa. Maka tak heran kalau kita melihat beberapa orang Kristen, bahkan orang-orang dari kepercayaan yang lain itu, mereka dengan kekuatan yang ada di dalam hidup mereka itu berjuang untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar sesuai dengan hukum Taurat. Tetapi akhirnya apa? Tidak ada yang sempurna melakukan hukum Taurat itu. Itulah ciri-ciri orang yang masih terpisah dari Allah. Itulah ciri-ciri orang yang masih dijajah oleh dosa. Itulah ciri-ciri orang-orang yang masih memberontak terhadap Allah, yang tidak berdamai dengan Allah. Nah, untuk itu istilah yang disebut di dalam ayat 14 itu, terjual di bawah kuasa dosa, itu adalah untuk menunjukkan bahwa kita yang masih dijajah oleh dosa tidak akan pernah bisa berbuat sebaik apapun, semurni apapun untuk menaati hukum yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, orang yang masih dijajah oleh dosa itu, yang masih diperbudak, dibelenggu oleh dosa, jelas tidak akan dapat menghindari hukuman. Roma 6 ayat yang ke-23 itu berkata, upah dosa adalah maut. Kematian yang kekal itu menanti setiap kita yang dijajah oleh dosa. Tetapi firman Tuhan melalui Paulus berkata, di ayat yang ke-25, Paulus berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa? Karena kuasa Kristuslah yang telah membebaskan kita, yang telah memerdekakan kita dari belenggu, dari penjajahan akibat dosa. Nah, bagi kita yang mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka Yesus yang sudah menanggung kutuk dosa itu tadi, upah dosa yaitu maut itu tadi, sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Nah, begitu kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di masa lalu, masa sekarang, bahkan masa yang akan datang, itu Roh Kudus langsung
memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Roh Kudus langsung menaruh di dalam hati dan pikiran kita bahwasanya kita itu adalah orang-orang yang sudah merdeka. Jadi suatu saat ketika Yesus memanggil, ketika Bapa di sorga memanggil, kita itu siap untuk menerima hidup yang kekal. Itulah suatu titik di mana kita dimerdekakan dari dosa. Nah, momen inilah yang disebut dengan momen kelahiran kembali atau lahir baru di dalam Kristus. Nah, oleh sebab itu, di saat orang mengalami kelahiran yang baru di dalam Kristus, hidupnya akan terus-menerus diproses oleh Tuhan. Nah, kita akan semakin hari semakin dikuduskan untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Inilah masa-masa di mana orang percaya itu disebut hidupnya itu disebut dalam masa already but not yet, ya, sudah tetapi belum, itu artinya. Nah, kita tahu ya, sebagai warga kerajaan Allah, KTP kita itu sudah statusnya menjadi warga kerajaan Allah. Kalau kita punya KTP kan status kita itu kan adalah WNI, dan KTP kita itu berlaku seumur hidup. Nah, kalau KTP kita yang sudah dilahirkan kembali, KTP kita itu statusnya adalah warga kerajaan Allah, berlaku hidup yang kekal. Sungguh luar biasa bukan apa yang dijanjikan. Pengharapan bagi orang percaya, hidup yang kekal, itulah pengharapan yang terbesar. Nah, untuk kita yang hidup di dalam masa already but not yet ini, yang hidupnya terus-menerus dikuduskan, itu Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24, demikian bunyinya. Disinilah orang Kristen itu berjuang, ya. Disinilah orang Kristen itu berjuang untuk mengakhiri pertandingan. Nah, Paulus berkata dirinya itu sudah mencapai garis akhir, garis finish. Nah, untuk kita orang-orang yang hidup di dalam masa already but not yet ini, kita harus terus berjuang seperti seorang pelari. Seorang pelari yang akan mengakhiri pertandingan sampai dengan garis akhir, sampai dengan garis finish. Nah, apakah kita sanggup melakukannya? Dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan sanggup untuk mengerjakan itu. Nah, jemaat yang terkasih, begitu orang yang sudah mengalami kelahiran yang baru dalam Kristus itu, kita tidak perlu takut kalau kita akan jatuh kembali ke dalam dosa yang sama. Karena Roh Kudus itu akan terus-menerus memperbaharui kita. Dan ketika kita jatuh, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk tersungkur, untuk tertunduk di hadapan Tuhan. Berbalik kembali kepada jalan kebenaran. Nah, jemaat yang terkasih, sungguh berbahagia untuk setiap kita yang sudah dianugerahkan iman yang benar itu. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Darah Yesus itu di kayu salib, itulah yang sudah menyucikan, itulah yang sudah menghapus setiap dosa dan pelanggaran kita yang seharusnya menerima hukuman yang kekal. Bagi kita yang sudah dilahirkan kembali, kita akan menantikan akhir dari hidup kita bersama dengan Bapa di surga. Itulah hidup yang kekal. Itulah pengharapan bagi kita, orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Untuk itu, tetaplah dengan semangat dan setia mengerjakan apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, di malam ini kami boleh merenungkan apa artinya dimerdekakan oleh Kristus. Kami sebelumnya adalah orang-orang yang dijajah oleh dosa, terjual di bawah kuasa dosa. Itulah kami ya Bapa. Tetapi ketika Kristus datang, syukur kepada Allah, karena Kristus yang sudah menebus kami. Kami yang tadinya adalah budak, hamba dosa, tapi Kristus sudah melepaskan rantai belenggu itu, sehingga kami tidak lagi dijajah, tidak lagi diperbudak, tetapi kami menjadi orang-orang yang merdeka,
status kami adalah warga kerajaan Allah. Dan kami siap menantikan pengharapan yang Engkau janjikan akan hidup yang kekal itu. Ya Bapa, berkati jemaat Tuhan supaya boleh tetap semangat, tetap setia mengerjakan apa yang benar. Di dalam masa-masa hidup already but not yet. Biarlah setiap kami ya Tuhan semakin hari semakin diperbaharui untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Mencapai garis akhir seperti Paulus mencapai garis akhir dalam hidupnya dengan sangat baik. Biarlah Tuhan menemukan kami sebagai hamba yang setia. Dan Tuhan mempersilahkan kami masuk pada akhir hidup kami Tuhan untuk memperoleh surga hidup yang kekal itu. Jemaat yang terkasih, biarlah damai sejahtera, perlindungan, pemeliharaan dari Allah Tritunggal, itulah yang melingkupi setiap jemaat Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.